pagi Bapak Ibu, selamat pagi rekan-rekan semua. Wah, senang sekali pagi hari ini kita bertemu lagi di acara mingguan kita yaitu Heroes Enterprises Gathering. Bapak yang lihat ya, wah sudah 65 orang. Selamat pagi Ci Jenny. Selamat pagi, ada Bapak Lukas, Ibu Judianti, selamat pagi, Ibu Luciana, Ibu Oktaviani. Wow, ada Dokter Teguh, ada Ibu Vera. Selamat pagi semuanya. Boleh tahu dong, ini kayaknya banyak banget ya. Saya sendiri domisilinya di Bali dan di Bali itu kalau bulan-bulan ini ya udah mulai masuk agak dingin. Pagi-pagi atau malam itu rasanya udara dingin banget. Boleh tahu dong di sini Bapak Ibu rekan-rekan semua dari mana sih asalnya? Karena yang saya tahu ya, kalau Heroes Enterprises Gathering itu biasanya dari Sabang sampai Merauke. Boleh tolong di kolom chat, saya ingin tahu dari mana aja dan sekarang tuh udaranya lagi gimana sih di tempat Bapak Ibu semua? Oh, ada yang dari Pekalongan, Jawa Tengah, pagi dari Bogor, Surabaya. Jauh ada yang dari Medan, di ujung kiri ya. Ibu Nurul dari Bandung, Bandung. Ada juga dari Bangka. Wow, benar-benar dari berbagai kota, berbagai pulau bahkan ya. Semarang, selamat pagi semuanya. Bekasi. Bekasi itu sebenarnya kota ini ya, planet atau kota ya Bekasi ya, Ci. Wah, dari Denpasar Bali sama kayak saya. Bandung, Bandung. Banyak juga yang dari Bandung nih hari ini ya. Wow, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara kesayangan kita. Dari Kalimantan Selatan. Oke. Ini mungkin ada yang bingung ya. Aduh Nora kok ngomongnya selamat pagi. Sekarang itu bukan pagi. Nah, jadi sebenarnya kita di sini, di komunitas Heroes ini, kita selalu mengucapkannya selamat pagi. Kenapa? Supaya kita mau punya semangat seperti di pagi hari. Jadi selamat pagi rekan-rekan. Untuk yang masih mau mengundang, mengajak rekan-rekannya masih bisa ya, karena kita masih punya beberapa slot nih sekarang ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang demensia, nah menarik ya tentang demensia ini. Kita mau kasih apresiasi dulu untuk sponsor kita. Sponsor kita itu adalah, tentu saya mau share screen ya, izin Bapak Ibu saya mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Boleh tolong di kolom chat kasih tahu udah terlihat atau belum ya? Sudah, oke. Nah, ini dia sponsor acara Heroes Enterprises Gathering, yaitu dari The Heroes Group. The Heroes Group ini apa sih? Mungkin ada yang baru datang pertama kali, bingung, ini apa? Jadi ini adalah komunitas Heroes, komunitas di mana terdiri dari kita para enterpriser HDI. Nah, komunitas Heroes Group ini adalah bagian dari PT HDI. Jadi welcome to HDI family. Nah, saya mau jelasin sedikit ya tentang sponsor kita. Jadi, PT HDI ini sudah berdiri dari tahun 1986. Jadi udah lama ya. Dia awalnya itu dari Singapura, terus melebarkan sayapnya ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan sekitar 30 tahun, 31 tahun yang lalu masuk ke Indonesia. Jadi sekarang udah masuk tahun ke-31 di Indonesia. Nah, PT HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan. Fokusnya adalah di produk perlebahan. Jadi luar biasa ya, ada di 6 negara dan Indonesia sendiri, kita udah punya lebih dari 130 kantor cabang. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya, sudah melayani lebih dari 2,7 juta penduduk di Indonesia mengkonsumsi produk-produk dari HDI. Nah, jangan khawatir kalau kita mau mengkonsumsi produk-produk HDI. Kenapa? Karena sudah memiliki banyak sertifikasi dan award. Di mana produk HDI kita itu semuanya sudah
terdaftar di BPOM, jadi kita nggak perlu khawatir ya. Dan sudah ada label halalnya nih dari MUI, bahkan bukan dari MUI tapi juga dari 3 negara lainnya yang terkait ya dengan produk-produk HDI. Dan selain itu, produk HDI juga kalau kita lihat di sebelah kanan ada gambar buku, itu adalah buku memes. Apa itu buku memes? Itu adalah buku yang digunakan sebagai panduan oleh para medis, mungkin apoteker, dokter, untuk meresepkan obat-obatan dan juga suplemen. Nah, produk-produk HDI itu sudah masuk ke dalam buku memes. Jadi sudah tidak perlu ragu lagi ya, kita itu sudah uji cobanya itu sudah sangat saintifik sehingga bisa masuk ke dalam buku memes ini. Oke, dan yang saya juga bangga nih ya, perusahaan HDI ini masuk di dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang mana itu adalah satu-satunya yang juga terdaftar di dunia. Jadi termasuk di penjualan langsung dunia juga. Itu adalah satu-satunya di Indonesia. Nah, selain itu, mungkin untuk yang Muslim juga mikirnya, tapi ini tipu-tipu nggak ya gitu. Nah, kita juga sudah mendapatkan sertifikat syariah. Jadi secara bisnis sudah mendapatkan sertifikat syariah. Jadi no tipu-tipu ya, nggak merugikan orang lain sama sekali. Dan kita juga punya banyak award untuk produk-produk biskinnya. Biskin itu adalah produk skincare dari kita. Nanti saya jelasin sedikit ya di belakang ya. Tapi kita tuh sudah punya banyak sekali award, memenangkan award untuk produk biskin kita. Oke, saya tahu pasti udah nggak sabar lagi untuk ayo kita ngobrol soal demensia. Apa sih demensia? Makhluk apa sih demensia? Nah, yang akan sharing tentang demensia pada pagi hari ini adalah seorang dokter bedah syaraf. Kalau kita lihat ya, resumenya sangat luar biasa. Perjalanan pendidikannya menurut saya ini benar-benar gak kaleng-kaleng ya. Kayaknya udah di berbagai kota di Indonesia, bahkan juga menempuh pendidikan hingga ke Fukuoka dan Nagoya di Jepang ya Bapak Ibu. Beliau ini menyelesaikan pendidikan doktor dari dalam ilmu bedah syarafnya itu tahun 2018 di Universitas Hasanuddin. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Roni Setiawan, seorang ahli bedah syaraf yang saat ini juga masih aktif terus menjadi dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Swasta Terbesar Nasional di Jakarta. Coba kita panggil dulu ya. Selamat pagi, Dokter Roni. Selamat pagi, Selamat. Ibu Laura dan rekan-rekan semuanya. Iya, suara saya terdengar ya? Oke, sudah terdengar. Oh, baiklah. Iya, Bu Laura, terima kasih banyak eh, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Dan memang betul tadi Bu Laura ya, kita akan membahas satu materi yang menarik ya tentang demensia. Nah, Ya. jadi kita akan belajar ya, dan saya dengar juga Bu Laura punya cerita yang menarik ya tentang pengalaman terhadap pasien demensia. Aduh, nanti deh saya cerita sedikit ya dok ya. Oke, baiklah. Jadi saya langsung saja ya Bu Laura ya Ya, untuk silakan dong. membagikan bersama dan kepada rekan-rekan yang hadir hari ini. Ya, saya berharap rekan-rekan semua yang sudah masuk dalam sesi ini keadaan Anda baik-baik saja dan tentu luar biasa ya. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Dan kali ini saya berterima kasih kepada Heroes Group karena diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang yang terkait dengan otak juga sih ya, terkait dengan saraf ya. Dan kali ini saya diberikan tema tentang demensia. Nah, saya akan share screen, semoga ini bisa kelihatan ya. Oke, bisa jelas ya? Bentar, saya matikan dulu.
Oke, baik ya, kelihatan ya. Tadi Sudah, menghilang. sudah kelihatan, Dok. Oke, baik. Nah, tema kali ini kita bicara tentang the secret of dementia. Nah, banyak orang itu demensia dibilang pikun gitu ya, lupa lupa gitu ya, yang sudah mulai lupa nih ya, pikun ya. Sekarang sudah anak-anak umur 20-30 tahunan sudah pada bilang jompo jompo ya gitu ya. Jadi itu seringkali juga terkait sama sendinya, tulang-tulangnya, tapi juga kadang-kadang bicara soal sering lupa gitu. Nah, sebenarnya apa sih demensia? Dan dalam beberapa menit ke depan saya ingin membahas ya seputar demensia ini. Nah, jadi rekan-rekan, demensia ini bukan penyakit tunggal ya. Maksudnya penyakit tunggal itu bukan seperti demam begitu ya, yang cuman seperti badan panas begitu. Bukan, tetapi demensia ini adalah kelompok gejala, ya, gejala yang hadir dalam kehidupan seseorang. Nah, seringkali terkait dengan penurunan ingatan, ya, makanya dianggap pikun ya, sering lupa gitu ya, penurunan ingatan. Siapa nih di sini yang sudah terjadi sering ya lupa gitu, ya, sering lupa. Lalu gangguan penalaran ya, sudah berpikirnya, menalarnya sudah terganggu ya, atau beberapa kemampuan berpikir lainnya. Nah, nanti kita akan melihat ya sebenarnya kemampuan berpikir atau penalaran itu seperti apa sih ya. Nah, tapi terlebih dahulu saya ingin bentar ya, ini. Nah, yuk kita sama-sama, ayo siapa nih yang mau tes kognitif nih ya? Siapa nih yang sudah mengalami masalah nih dalam penurunan ingatan nih? Ayo rekan-rekan, saya mengajak, ini ada berapa nih? Hampir 100 ya. Ayo ya, pegang gadget Anda ya, laptop Anda. Boleh diperhatikan layarnya, yang pegang handphone ya. Nah, tapi yang di jalan raya jangan ya, nanti Anda nabrak ya. Atau Anda berhenti dulu ya. Sebentar, ini kita akan lihat ya. Sudah siap rekan-rekan ya? Saya akan tunjukkan satu slide. Anda perhatikan baik-baik, hanya beberapa detik saja ya. Perhatikan baik-baik ya apa yang Anda lihat ya. Itu ada 3 gambar ya. Perhatikan gambar yang ada di kiri ya, gambar yang ada di tengah, gambar yang ada di kanan ya. Perhatikan ya. Ya, saya mengundang rekan-rekan di sini yang sudah hadir ya. Bisa ayo aktif supaya Anda, ya, saya berharap ini bisa membantu ya. Ini adalah tes kognitif yang ringan, yang sederhana, yang mudah, yang bisa kita praktekkan ya. Eh, Dalam keluarga kita ya, kalau Anda ketemu dengan keluarga yang katanya demensia, Anda bisa melatih. Ya, ini contoh sederhana ya, sederhana saja yang bisa Anda pakai. Nah, saya ingin menampilkan di sini supaya Anda tahu bahwa ini mudah dilakukan dan sekaligus ya untuk melihat seberapa sih kemampuan tes kemampuan kognitif kita semua. Ya, udah siap rekan-rekan? Udah siap belum? Udah siap? Nah, udah ya. Udah siap ya rekan-rekan ya. Yuk ya, diperhatikan ini ya. Perhatikan ya. Nah, silakan ya. Ada rumah ya, ada sepeda motor, ada kelinci ya. Ada rumah, ada sepeda motor, ada kelinci. Perhatikan ya. Rumahnya perhatikan, diingat ya, motornya juga. Lalu ada kelinci ya. Udah ya. Nah, sekarang tugasnya adalah cepet-cepetan ya, cepet-cepetan ya. Yang paling cepat, semakin cepat berarti ya Anda terhindarkan dari demensia ya. Yang semakin lemot, ya, yang semakin lelah, loadingnya lambat gitu ya. Itu berarti Anda ya maklum ya, maklum ya. Nanti yang muda-muda jangan ketinggalan. Nanti ada oma-oma, opa-opa umur 70-80 tahun menjawab nomor 1 nih ya, malu Anda ya. Ayo ya, udah siap ya, udah diperhatikan ya. Ada rumah, ada motor, ada kelinci. Nah, sekarang ini adalah tugasnya ya. Ayo cepet-cepetan di chat ya. Sebutkan 3 gambar yang Anda lihat dari kanan ke kiri.
Ya, ayo ya. Ayo, siapa nih paling cepet ya? Kalau cepet salah, wah gawat ini. Wah, ada yang nyadar kalau salah. Ya, ada yang nyadar kalau salah ya. Ayo, cepet-cepetan ya. Wah, ini ya. Tapi pada banyak yang betul ya. Wah, ini kalau dihitung nih, berapa persen yang salah nih? Ya, iya, masih ada. Iya, ya. Jadi, ya, ini ya jawabannya yang benar adalah apa? Dari kanan ke kiri, sepeda motor, rumah, baru kelinci ya. Jadi yang jauh sepeda motor itu yang benar ya. Sepeda motor dulu baru betul ya. Anda tidak terjebak ya. Kan dari gambarnya ya, sepeda motor, rumah, dan kelinci. Nah, ini tes yang sederhana rekan-rekan ya. Jadi nanti bisa saya tunjukkan di bagian belakang ya. Ini yang paling gampang ya untuk mereview ingatan seseorang, foto ya, foto keluarga. Itu yang kalau yang udah parah memang kadang-kadang nama orang atau gambar anaknya pun dia tidak tahu ya. Nah, tapi ini adalah salah satu tes kognisi ya. Nah, nanti ada penjelasan di belakang kognisi itu apa aja gitu ya. Nah, ini hanya bermain sederhana, tapi sebenarnya nanti dengan orang-orang demensia kita akan ada banyak bermain teman-teman ya, rekan-rekan semua. Nah, jadi oke ya, ini karena Anda dak-dikduk aja, jadi mungkin banyak ada yang keliru, ada yang salah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau diulangi pasti benar semua nih ya. Oke, jadi sebenarnya demensia itu teman-teman perlu tahu ya bahwa demensia itu bukan bagian normal dari penuaan. Ya, seringkali dianggap wah sudah menua normalnya mengalami demensia. Seperti seolah-olah kalau sudah menua ya rambutnya jadi putih begitu ya. Jadi sebenarnya demensia ini bukan bagian normal dari penuaan. Karena apa? Tidak semua orang tua akan mengalami demensia. Ya, tidak semua orang tua. Nah, memang resiko terkena demensia itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia, resiko terkena demensia semakin tinggi. Seperti halnya orang stroke ya. Orang sakit stroke semakin tinggi usianya, semakin usia lanjut, semakin besar kemungkinan terkena serangan stroke. Ya, tetapi sekali lagi bahwa tidak semua orang tua kena stroke. Betul ya? Tidak semua orang tua akan mengalami demensia. Ya, jadi demensia bukanlah bagian normal dari penuaan, seperti halnya stroke. Ya, stroke juga bukan bagian normal dari penuaan. Ya, tetapi demensia adalah kondisi medis yang serius sebenarnya, yang mencerminkan penurunan yang signifikan, ya, bahkan sampai kategori berat ya dalam fungsi kognitifnya, jauh melampaui apa yang diharapkan dari penuaan normalnya, gitu ya. Nah, ini nih yang normal tuh seperti ini. Ini contoh ya yang normal. Penuaan yang normal tuh kayak apa sih? Ya, dia bisa melibatkan beberapa penurunan kemampuan memori. Ya, itu betul ya. Atau pemrosesan informasinya lambat ya. Misalnya apa? Melupakan nama ya atau kata sesekali ya, bukan semua. Misalnya dulu ini ada keluarganya yang harusnya dia ingat, tapi kemudian ini siapa ya dia ingat-ingat ya, atau dia masih salah-salah gitu ya. Beberapa pasien kalau saya cek ini siapa gitu ya, eh, apa susternya dikira anaknya seperti itu, atau dia tidak mengenali anaknya. Nah, namanya maksudnya orangnya tahu tapi namanya dia ingat-ingat, oh ya ini dia, ingat lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang orang-orang tua seringkali memang mungkin ada penurunan ya soal nama misalnya, lalu memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengingat informasi baru ya. Dan kadang dia lebih ingat memori-memori lama. Tapi memori-memori baru, ingatan baru, informasi baru seringkali lupa. Misalnya nih ya, diajak pergi ke satu tempat di daerah Bogor. Ya, ada tempat yang indah, menarik gitu ya. Dalam 2-3 hari kemudian ditanya, oh ya apa ya nama tempatnya itu? Ya padahal kalau yang usia lebih muda ingat, oh tempatnya ini ya. Orang lebih tua dia bisa lupa nama tempat, tapi dia ingat tempatnya ada ini, ada bagusnya, apa namanya, setelah diingat-ingat baru oh ya ya ini namanya. Jadi perlu waktu ya untuk memproses informasi yang baru ya. Tapi memang bisa jadi orang yang
dalam penuaan itu kesulitan ya dalam melakukan beberapa tugas kompleks secara bersamaan. Ya karena kemampuan fungsi tubuhnya juga menurun ya. Gerak motoriknya menurun ya, sudah tidak setangkas sebelumnya. Ya, jadi memang orang yang menua itu ada gerakan kompleks atau kegiatan kompleksnya berkurang. Nah, tapi penurunan ini biasanya tidak cukup parah untuk mengganggu kehidupan sehari-hari atau kemampuan orang tersebut untuk hidup mandiri. Jadi orang yang menua, yang normal itu ya dia masih bisa hidup mandiri dan kehidupannya tidak terganggu. Ya, dia lupa sesekali, ya lambat memproses informasi, dia tidak bisa melakukan kegiatan yang seenergik dulu, tetapi dia tetap bisa hidup mandiri, kehidupan sehari-hari tidak terganggu. Nah, ini penuaan yang normal ya rekan-rekan. Nah, kalau demensia, ya demensia itu ada kerusakan di otak atau ada penyakit di otak yang mempengaruhi fungsi otaknya. Nah, kalau penuaan itu adalah proses alami, ya proses alami karena bertambahnya usia, fungsi semua organ akan mengalami penurunan, ya. Demensia adalah kondisi medis yang memerlukan perhatian dan perawatan khusus. Jadi kalau penuaan itu proses alami, ya rekan-rekan ya. Tapi kalau demensia butuh perawatan dan penanganan yang lebih kompleks. Nah, rekan-rekan, ini saya akan tunjukkan video. Nah, mari kita lihat video ini ya. Ini videonya cukup bagus. Semoga bisa membuat kita ini ya lebih memahami ya. Kalau yang sampai sedemikian ya. Conhece esse homem? Qual? Esse homem que está lá no espelho? Quem é, Sr. Manuel? Se eu conheço? Sim. Não. Não conheces? Não conhece? Olha lá para o espelho, Olha lá Sr. Manuel. para o senhor. Quem é esse senhor? O doutor está-te a procurar se conhece daquele senhor que está no espelho. Não olhes para a gente, olhe para o espelho. Não conhece o senhor? Não conheces? Não. Não conheces? Aquele é o Sr. Manuel. É você que está no espelho. Olha lá. Para o espelho. É você. É. Não conhece? Não? Ya, jadi ini tadi adalah video tentang orang tua yang melihat dirinya di cermin, ya. Dirinya, ya, yang dia lihat di cermin tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah dirinya. Ya. Dia tidak mengenali ya bahwa orang yang di cermin itu adalah dirinya sendiri, ya. Nah, jadi ini agak unik ya. Agak unik ya, tapi itu kenyataan yang bisa terjadi ya rekan-rekan ya. Jadi seperti orang tua itu ya sedemikian berat ya, dia bukan saja dia ini siapa gitu ya, tapi Anda perhatikan ya gangguannya itu kompleks ya. Bahkan dia seolah-olah dia nggak ngerti itu cermin. Cermin itu fungsinya bisa memantulkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa memahami gambar orang itu adalah dirinya. Bahkan dia nggak mengenali siapa dirinya di cermin itu. Begitu. Nah, jadi inilah gambaran orang yang demensia. Itu salah satu contoh ya. Sebenarnya Anda bisa lihat nanti di mana di YouTube tuh ada banyak cerita orang-orang yang demensia seperti apa. Jadi demensia ini adalah kondisi penurunan fungsi kognitif yang cukup parah sebenarnya. Tapi tentu gradasinya ya sampai dalam keadaan yang memang dia bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi penuaan itu hidup orang itu lupa tapi nggak mengalami gangguan. Makanya nggak heran tadi ada cerita ya, kalau misalnya orang itu keluar rumah tapi nggak pernah pulang, gitu ya. Dan keluar rumah dia lupa
Ya, dia tidak memakai baju yang proper untuk orang yang di luar rumah gitu. Ya, kadang-kadang dia jalan mau ke pasar tapi berpikirnya mau ke pasar, ya, tapi dari sejak dia buka pintu, dia tidak tutup pintu, tidak gembok pagarnya, ditinggal, ya jalan ke tempat yang dia berpikir mungkin menuju ke pasar atau ke tempat yang dia mau, tapi dia tersesat di jalan, dan dia sekali lagi tidak menggunakan, mungkin dia lupa, dia belum menggunakan baju yang pantas untuk dia jalan keluar rumah, dan dia ditanya orang di jalan mau kemana, disapa orang mungkin dia bingung juga, mau kemana, mungkin dia berpikir ngapain lu tanya gitu ya, tapi dia tidak memahami, ya, proses berpikirnya terganggu. Akhirnya itu sebabnya orang ini bisa jalan kemana dan dia nggak tahu jalan pulang, ya. Jadi ini yang dibilang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini ya fungsi kognitif. Nah, kita perlu mempelajari. Ada banyak yang kita tahu ya secara umum, kan ada yang bilang kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Nah, fungsi kognitif itu apa saja ya, ranahnya di mana gitu ya. Nah, yang pertama memori ya, yang menjadi bagian dari fungsi kognitif adalah memori. Memori ini ada kemampuan untuk menyimpan ya, mempertahankan dan mengingat informasi. Saya rasa kita sekarang udah familiar dengan istilah memori karena semua punya gadget, punya handphone, ada tab, ada laptop ya, itu ada memorinya, kemampuan menyimpan informasi. Nah, bagusnya kalau di dalam gadget itu ada kapasitasnya. Kita tahu, oh sudah penuh, nggak bisa terima lagi ya, ada notifikasi. Anda nggak bisa terima, ini sudah penuh. Bahkan beberapa fungsi ya itu bisa nggak berjalan dengan baik karena memori untuk menjalankan program itu udah out ya, udah habis gitu ya. Nah, demikian juga di dalam kita. Tapi hebatnya memori manusia itu tidak bisa penuh-penuh gitu ya. Semua bisa dimasukkan ya. Tapi ini yang dimaksud dengan gangguan kognitif kalau kena memorinya ya. Ada informasi dia nggak bisa simpan. Ya, sebetulnya manusia itu menyimpan semua informasi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, bahkan mungkin sekelebat, ya, bahkan mungkin sekelebat, ya. Kalau kita belajar kan kita sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi yang sekelebat itu misalnya kita berjumpa seseorang, kita memperhatikan seseorang, pas kita lihat nanti ketemu di mana, lo tadi kamu lewat situ ya. Contohnya di lift ya, di lift, ketemu di lift itu. Nggak menyapa, tapi nanti di tempat makan ketemu dengan seseorang dan seseorang itu kenal dia. Jadi loh tadi bukannya ketemu di lift kita. Nah, memori kita ingat gitu. Kita menyimpan informasi apa yang kita lihat dan kita mempertahankannya dan mampu mengingatnya. Nah, itulah memori. Nah, gangguan di memori ya kita sering kali lupa. Ya dikasih tahu yang tadi contoh gambar gitu ya. Gambar dilihat itu motor di sebelah mana. Nah, tadi masih untung ya, semua untungnya nggak ada yang menyebutkan itu mobil. Ya, ya semua sebut itu motor gitu ya, atau sepeda motor. Jadi memori Anda masih baik ya, bisa mengingat informasi yang diberikan ya. Foto wajah, ini wajah siapa. Nah, seringkali itu yang saya minta tuh diajarkan ya kepada pasien-pasien ya. Apa ini loh, siapa nih orang yang Anda kenal. Nah, memang kita membiasakan diri ya dengan pasien-pasien. Kalau sudah sampai derajat berat, ya sulit memang ya. Apa yang kita tunjukkan semua dia nggak tahu, ya bahkan anaknya pun dia nggak tahu. Ya, jadi ini memori ya. Lalu kemampuan bahasa, ya. Jadi kemampuan berbahasa itu juga masuk dari bagian kognitif, ya. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa, termasuk berbicara, menulis, membaca dan memahami ucapan orang lain. Nah, itu tuh di otak kita tuh ada mappingnya ya. Supaya kita bisa menerima percakapan orang itu ada kemampuan ya. Lokasinya berbeda dengan kemampuan kita bicara, itu lokasinya nggak sama ya. Tapi proses informasi dari kita terima sampai kita bicara itu diproses di otak di tempat yang berbeda tapi nyambung begitu. Nah, itulah kehebatan otak kita. Nah, jadi ini contoh misalnya kita kalau di restoran ya, di rumah makan gitu. Maka Anda akan bertanya gitu kan, ini makanan apa gitu, makanan apa. Anda mungkin nggak terlalu kenal dengan istilah-istilah, mungkin Anda makan ke tempat rumah makan Peru misalnya, Amerika Latin ya, nggak terlalu familiar, ini apa ini ya, ini apa. Nah, Anda memori, Anda dijelaskan, oh yang A itu ini, yang B itu ini, yang C itu ini. Maka Anda
memahami bahasa dia, menerangkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Anda paham gitu. Kemudian Anda bisa merespon untuk menanyakan apa sih itu? Oh, ada cabenya, cabenya di mana? Ada ladanya, ada sayurnya, ada dagingnya. Anda berkomunikasi, itulah kemampuan kognisi kita dalam berbahasa. Anda lihat gambarnya, Anda membaca informasinya, lalu Anda bisa menuliskan pesanan Anda. Ya, jadi Anda memahami yang orang ucapkan, Anda memahami apa yang Anda lihat, Anda mampu bertanya, dan Anda bisa membaca dan menuliskan apa pesanan Anda misalnya. Nah, itu kemampuan berbahasa. Tapi kalau sudah ada gangguan demensia, tentu ini yang terganggu. Nanti Anda bisa berjumpa dengan orang yang mau ngomong, dia bingung mau ngomong apa. Kayak tadi dia, film singkat tadi pendek ya, dia ditanya kayak dia orang linglung aja gitu. Dia seolah-olah nggak memahami bahasa. Ya, ada kelambatan, dia tidak bisa memahami orang lain, tapi dia berusaha mencerna gitu. Oh, dia bingung gitu, foto saya, foto itu kamu yang mana kamu gitu. Jadi kayak dia bingung gitu ya. Kalau kita mah langsung nyantol gitu, itu saya di situ ya. Tapi orang itu nggak bisa memahami percakapan orang, itu kamu di situ gitu. Nah, dia bingung gitu. Nah, itu fungsi kognisi dalam kemampuan berbahasa. Lalu perhatian ya atau fokus ya. Nah, ini juga sering ya. Nggak fokus nih. Nah, ini nggak fokusnya adalah kemampuan kognisi ya. Kemampuan untuk fokus pada tugas atau informasi tertentu, serta kemampuan untuk mempertahankan dan mengalihkan perhatian sesuai kebutuhan. Contoh nih ya, tadi di meja makan, Anda bersama dengan pasangan Anda atau teman Anda, relasi Anda sedang berdiskusi. Tadi kan udah pesan, ya, udah pesan makanan. Lalu makanan dibawa oleh pengantar, ya, oleh pramusajinya, dia datang menyajikan. Lalu dia bilang, ini namanya ini pesanan siapa? Nah, pada saat Anda berbicara, Anda melihat ada orang datang menuju ke tempat Anda dan Anda tahu bahwa ini ada pramusaji yang membawa makanan itu, maka Anda bisa menghentikan pembicaraan itu, mengalihkan sementara perhatiannya seperti yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan yaitu merespon orang ini, orang yang pramusaji makanan Anda. Anda nggak peduli kalau itu pramusaji mengantar ke meja lain. Tapi kalau mengantar ke meja Anda, otak kita berpikir gitu. Kognisi kita berjalan gitu bahwa oh ini makanan yang tadi saya pesan. Saya datang ke sini kan untuk makan. Jadi maka Anda merespon. Oh, oke. Diskusi Anda berhenti sementara, Anda merespon pramusaji. Oke, ini apa namanya? Ini pesanan saya. Memori Anda ingat, bahasa Anda jalan, perhatian Anda juga bisa. Lalu taruhlah di meja. Oke, ini pesanan dia, pesanan saya. Nah, yang jadi masalah, Anda perhatikan tadi ya, dia orang-orang yang dengan gangguan demensia ini ya, dia kesulitan untuk fokus pada apa yang ada di sekelilingnya. Ya, nggak bisa fokus. Ya, dia bahkan melihat foto atau gambar dia sendiri di kaca itu tadi, penampilan dia juga bingung aja gitu. Ya, jadi memahami situasinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita nggak bisa fokus pada apa yang di sekeliling kita, kemudian ada sesuatu, kemudian kita juga nggak bisa merespon dengan baik, ya. Nah, ini gangguan kognisi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati ya pada kita semua, keluarga kita diperhatikan ya. Kalau sudah mulai ada gangguan fokus ya, nggak bisa mempertahankan tugasnya dengan baik, kemudian nggak bisa mengalihkan perhatian dengan proper ya, itu ada masalah di situ ya. Hati-hati ya. Dan dengan kita tahu, kita jadi bisa mendeteksi lebih dini gitu ya. Berikutnya, fungsi kognisi ada fungsi eksekutif. Fungsi untuk mengeksekusi ya, mengeksekusi apa yang ada di pikirannya ya. Itu dimulai dari mana? Mencakup perencanaan. Ya, merencanakan sesuatu. Lalu mengendalikan dirinya dan pengaturan tugas. Nah, merencanakan itu misalnya begini ya. Kayak tadi ya, kita mau keluar rumah mau kemana? Oh, sejak saya dari kamar ya, saya akan keluar rumah, saya ngambil kunci. Saya kunci pintu, saya kunci pagar, saya pergi naik apa, turun di mana. Nah, itu kan Anda merencanakan semua. Ya, merencanakan semua. Tetapi orang-orang demensia dia fungsi ini terganggu. Ya, dia pergi tanpa mengganti bajunya, ya enggak, seolah-olah dia perencanaannya kacau gitu ya. Harusnya dia mengunci pintu, dia nggak bawa kunci. Yang dulu dia lakukan.
Ya dia kerjakan itu, rajin kunci, tapi dia bisa lupa nggak kunci pintu gitu ya. Dia pergi saja, dan pergi dia harusnya naik kendaraan, dia jalan misalnya ya. Nah, perencanaannya kacau ya. Pengendalian diri ya kadang-kadang tidak tepat ya, tidak tepat dalam mengendalikan dirinya. Seperti orang bingung ya, seperti diajak ngomong ya, yang harusnya menjawab begini dia nggak bisa gitu. Bahkan yang lebih parah, dia mungkin bisa terpengaruh emosinya gitu ya, nggak bisa mengendalikan dirinya karena ya memang nanti ada bagian terpengaruh masalah psikisnya ya, orang-orang demensia ini. Karena tadi itu ya, bahwa ini bukan satu yang tunggal, bukan satu gejala, tapi rangkaian ya, gejala-gejala yang dari berbagai aspek yang sama ya. Jadi pengendalian dirinya akan terganggu dan pengaturan tugasnya akan terganggu. Ya pasti kacau balau semua ya. Fungsi eksekutifnya juga melibatkan kemampuan berpikir secara abstrak ya dan fleksibel. Nah, kalau kita hari ini kita berpikir abstrak itu, Anda belum pernah ke tempat itu, tapi Anda bisa membayangkan ya, tempat yang namanya pasar itu rame, ya rame itu seperti apa ramenya. Nah, dia bisa fleksibel gitu ya. Orang-orang yang demensia dia kesulitan ya memikirkan apa yang Anda terangkan ya, memikirkan apa yang harus dibayangkan, dia tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, kemudian gangguan visuospasial ya, pada orang kognisi ini ada gangguan ini ya. Visual itu visual, spasial itu ruangan ya. Jadi kemampuan untuk memahami, memproses informasi visual dan spasial. Misalnya tadi itu visual itu objek ya, objek. Oh, ini benda apa? Oh, ini gelas, ini motor, ini meja ya. Kalau spasial itu ya terkait dengan jarak, dengan ruangan ya. Contoh begini, menaruh barang, kita tahu kalau fungsi visual spasial kita baik, kita ambil gelas, kita taruh di meja, di tempat yang cocok, gitu, dan di tempat yang memadai, sehingga gelas itu nggak jatuh. Tapi orang-orang dengan gangguan kognisi, dia bisa menaruh gelas itu nggak nyampe di meja, ditaruh jatuh. Nah, ini kan kalau tidak dipahami, pecah, dia dimarahin, gitu ya. Dia dimarahin, padahal ini adalah gangguan di mana dia gangguan spasial ya. Dia taruh gelasnya tidak seperti di tempat yang memadai, gitu ya. Ada gangguan dalam hal jarak, ya. Lalu orientasinya terganggu. Tadi itu dia di ruangan di mana dia nggak tahu, ya ruangan mana dia nggak tahu. Harusnya mandi di mana dia nggak tahu, harusnya makan di mana dia nggak tahu. Nah, jadi sudah mulai ada disorientasi. Nah, hati-hati nih, gitu ya. Dia menaruh apa di mana, gitu ya. Nah, ini nih, seperti ini kan udah mulai terjadi gangguan seperti itu ya. Nah, berikutnya apa? Kecepatan pemrosesan informasi ya. Jadi tadi itu ya lambat, loadingnya telat gitu ya, atau bahasa kekiniannya lelet gitu ya. Kecepatan di mana seseorang dapat memahami dan merespon informasi. Dikasih tahu, dia kayak nggak ngerti, ditanya apalagi dia mau jawab, nggak bisa gitu, karena informasi yang diterima dia lambat sekali memprosesnya. Pengambilan keputusan itu akan terganggu. Nah, tadi fungsi eksekusinya dia terganggu. Nah, kemampuan membuat keputusan berdasarkan informasinya terganggu. Ya, jadi kalau kita kasih tahu, ya itu nanti keluar kunci pintu ya, itu kan harusnya dia bawa kunci dan dikunci pintunya. Nah, saat kita kasihkan kunci ke dia, kunci itu bisa kemudian sambil jalan ditaruh di mana dia pergi. Dia pergi, padahal kasih tahu kalau nanti pergi, bawa kuncinya dan dikunci pintunya. Kunci udah dikasih, udah di tangan dia, tapi dia taruh, dia pergi tanpa kunci pintu. Nah, itu kan pengambilan keputusan. Pada saat dia menaruh, dia tidak memahami ya, berpikirnya tentang kunci itu untuk apa dia nggak tahu. Bahwa pintu harus dikunci dia juga sudah mulai tidak tahu. Jadi dia bagi kita ya dia lupa, tapi sebenarnya gangguan proses dalam berpikirnya, dalam pengambilan keputusan. Informasi yang masuk itu tidak cukup memadai untuk dipikirkan oleh dia. Termasuk menilai risiko dan manfaat dari berbagai pilihan. Jadi kalau dikasih opsi, ya tentu dia akan kesulitan. Nah, dia nggak bisa bedakan opsi ini itu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya, bahkan dia mungkin kalau yang berat itu nggak ngerti ya, kalau ke kamar mandi bawanya handuk misalnya. Atau kalau mau pergi pakai baju yang mana, dia nggak ngerti. Karena itu, ya dia tidak bisa ya, kesulitan dalam pengambilan keputusan dan menimbang risiko, menakar risikonya. Menyeberang jalan juga sama. Ya, dia tidak tahu ada risiko ketabrak motor ya. Dia tidak bisa memahami itu ya.
Kemudian penyelesaian masalah ya, kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah atau tantangan yang dihadapinya. Tentu saja kesulitan semua itu membuat dia kalau ada masalah juga seolah dia tidak bisa apa-apa. Makanya kalau yang seperti ini ya, ya dia kayak pasrah dengan keadaan ya, dia lebih memilih diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Ada ancaman bahaya pun dia nggak tahu solusinya apa. Yang seharusnya dia mungkin boya keluar gitu ya, teriak minta pertolongan ya, dia enggak. Karena apa? Memang ada gangguan kognisi. Nah, gitu ya. Jadi kognisi ini saya mencoba menyampaikan secara ringkas ya supaya kita memahami ada beberapa hal yang terlibat. Nah, jadi fungsi kognisi ini teman-teman sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dasar hampir semua aktivitas manusia itu ada di kognisi, mulai dari kegiatan yang sederhana ya sehari-hari sampai hidup kita yang kompleks. Hari ini kalau Anda bisa duduk dia memperhatikan saya dengan baik, mulai dari sejak Anda masuk dalam Zoom sampai hari ini memperhatikan, itu karena kognisi Anda baik, gitu ya. Nah, bila terganggu, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas harian. Nah, jelas ya. Terganggu untuk berinteraksi dengan orang, ya jelas, karena dia kemampuan berbahasa, memori, eksekusi, semua terganggu. Jadi ada ganggu. Sehingga otomatis juga dalam menjaga kemandiriannya. Ya. Nah, jadi seringkali memang orang-orang demensia ini kalau sudah sampai berat, ya boleh dikatakan dia nggak bisa apa-apa dan tidak bisa hidup mandiri, yang harus ditemanin ya oleh caregiver misalnya. Oke, berikutnya. Nah, gejala umum demensia, nah terkait dengan fungsi kognitif yang terganggu tadi, ya fungsi terganggu, maka gejala yang bisa muncul adalah kehilangan ingatan yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Ya, kalau kegiatan lupa naruh kunci, ya oke lah, itu masih bisa masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau itu terjadi lupa-lupa semuanya mulai lupa-lupa, banyak lupa, ya Anda perlu perhatikan baik-baik ya, jangan-jangan ini gejala demensia. Ya, lupa naruh baju, ya lupa udah makan atau belum, lupa minum vitamin, ya lupa menaruh sesuatu, lupa udah bicara ini, lupa udah ngasih itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya ini perlu diperhatikan ya. Kesulitan dalam perencanaan atau memecahkan masalah. Ya tadi udah dijelaskan. Kebingungan dengan masalah waktu atau tempat ya. Makanya kadang-kadang saya juga akan bertanya kepada orang ini sambil supaya dia tidak tersinggung ya. Warga juga ditanya, ini kira-kira jam berapa nih, siang atau malam gitu yang paling gampang ya. Di mana nih, Anda tahu nggak gitu ya. Di rumah apa di rumah sakit apa di mall ya. Sesuatu tempat yang kontras ya, kalau dia masih bisa paham berarti orientasinya pasti bagus ya. Masalah dalam memahami hubungan visual dan spasialnya tadi ya, untuk ngambil barang, naruh barang, memahami benda, ya ini benda apa gitu ya. Kesulitan dalam berbicara atau menulis ya tadi udah dijelaskan ya, makanya juga salah satunya perlu untuk menulis apa jawabannya misalnya. Ya ini cara ngetesnya seperti itu ya teman-teman ya. Kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang biasa, nah tadi karena eksekusi ya, dan mengambil keputusan. Perubahan suasana hati atau kepribadian, ini yang tadi tentang pengendalian diri ya. Jadi orang-orang demensia ini karena memang ada fungsi di otak itu yang terkait dengan emosi begitu ya. Dia lebih cenderung diam dengan tidak melakukan apa-apa. Dia mungkin berpikir dia takut banyak salah, dia banyak nggak tahu, akhirnya dia memilih diam. Diajak bicara dia nggak mau, disuruh ngomong dia nggak mau. Dia cuma menjawab seperlunya, seperti orang yang sedih ya, emosinya juga nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kadang-kadang untuk melihat yang sederhana bisa ketawa panjang atau dia bisa menangis sendiri gitu ya. Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi. Nah, jadi waspada ya teman-teman, demensia itu tadi yang saya jelaskan bahwa ini adalah penyakit ya, bukan penuaan biasa yang seperti orang menua begitu ya, bukan ya, tidak identik dengan penuaan ya. Kenapa? Karena terjadi kerusakan pada sel-sel saraf atau yang dibilang neuron, dan hubungan antar sarafnya, serabut saraf satu dengan yang lain itu ya, itu hubungannya terganggu ya, hubungannya terganggu. Sinap kita itu 10 kali lebih banyak dari jumlah sel saraf. Sel saraf di kita itu ada miliar di otak kita ya. Jadi itu 10 kali lipat lebih banyak sambungannya. Nah, itu ada kerusakan di sana.
Ya, nanti ada di belakang setelah ini ada slide yang menjelaskan tentang kerusakan itu. Jenis kerusakannya berbeda-beda tergantung pada jenis dimensianya. Nah, ya, secara umum demensia melibatkan gangguan dalam struktur dan fungsi otak. Memang ada gangguan. Nah, berikutnya. Nah, ini ya tipe-tipe demensia ya, karena memang ada gangguan di otak ya. Yang paling umum adalah yang mungkin teman-teman tahu, Alzheimer. Ya, Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang progresif, yang Anda pikir itu wah masih lupa sesekali, tahunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak jumpa dia udah drastis sekali lupa banyak hal ya, dan ini nggak dapat diubah secara pasti. Ini nggak diketahui apa penyebab, tetapi sudah ditemukan adanya plak-plak dan protein yang mengganggu di otak. Jadi sel otak itu kayak dibleed ya, sinapnya kayak dibleed oleh protein ya, protein tau ini namanya, sehingga sel otak itu mati. Dan ini progresif terjadinya. Nah, sel otak yang mati itu nggak bisa dipulihkan. Artinya apa? Ini nggak bisa kembali lagi. Ya, no turning back gitu ya. Nggak bisa kembali lagi. Udah rusak, dia akan terus rusak, akan terus rusak. Jadi itu yang kenapa sampai hari ini ya, para dokter pun, apalagi dokter yang mengerti ya tentang otak, dia takut dengan namanya Alzheimer. Kenapa? Sekali kena nggak bisa balik. Ya, karena sel otaknya mati. Gitu. Dan itu berjalan terus, bukan berhenti, berjalan terus. Nah, maka hari ini perlu kita lakukan sesuatu supaya kita tidak masuk ke fase Alzheimer disease ini. Yang kedua adalah vascular demensia atau demensia vaskular. Vaskular ini pembuluh darah ya teman-teman. Masalahnya karena ada aliran darah ke otak yang terganggu. Nah, ini biasanya pasien-pasien stroke nih. Ya. Stroke-stroke yang kecil ya, yang penyumbatan-penyumbatan kecil. Nanti kalau di MRI itu akan kelihatan biasanya ya. Itu gangguan otaknya banyak gitu ya. Jadi penyumbatan-penyumbatan kecil yang tidak mengganggu secara fungsi besar. Kalau stroke yang parah, yang biasanya masuk ke bidang saya, bedah saraf ya, pendarahan, nah itu parah, harus dioperasi, observasi gitu. Atau stroke penyumbatan di pembuluh darah besar, sehingga dia mengalami gangguan sebagian besar otak. Nah, kalau ini bisa jadi kecil-kecil, gitu, kecil-kecil, ya, sehingga merusak otaknya. Jadi masalahnya adalah aliran darah ke otak yang terganggu. Sehingga merusak otak ini mempengaruhi kemampuan berpikir. Kenapa? Karena otak tidak menerima cukup oksigen dan nutrisi. Nah, karena pembuluh darah kecil-kecilnya tersumbat, jadi aliran darah nggak bisa masuk ke situ, oksigen dan makanan nggak bisa masuk, kecil-kecil sel-sel sarafnya rusak. Nah, karena terkait dengan kerusakan tadi itu, maka fungsinya akan terganggu. Ya, ini Lewy body demensia. Ya, demensia Lewy body. Nah, ini istilahnya ya, ada gangguan protein juga ya, protein yang abnormal yang ada di dalam otak yang disebut dengan Lewy bodies itu. Nah, ini gejalanya kenapa kok bisa orang demensia itu mengalami seperti gangguan mental gitu ya, gangguan kepribadian ya. Ini itu halusinasi, nampak lihat sesuatu tadi kayak baru lewat gitu ya, dalam bahasa yang santai kayak ini gitu ya, padahal nggak ada gitu ya. Masalah gerakannya jadi sangat lambat ya, kalau Anda pernah tahu Parkinson. Nah, ini seringkali mengalami bersamaan gitu ya. Bisa demensia Parkinson atau Parkinson baru demensia gitu ya. Ini karena ini mirip ya, masalah gerakan ya. Orang Parkinson kan gerakannya lambat. Ya, makanya kadang orang Parkinson juga susah. Dia diajak bicara, dia lebih suka nggak mau bicara. Kenapa? Karena mulutnya kaku semua. Lalu fluktuasi dalam kewaspadaan mental, ya. Jadi sudah alertnya nggak ada, nggak waspada. Nah, kalau kita dilempar sesuatu, Anda bisa tangkap. Apalagi dilempar menuju ke badan kita, Anda bisa tangkap. Orang yang mengalami gangguan di sini, dilempar dia diam aja, jadi kena kepala dia, kena mata dia, kena badan dia, gitu. Dia bisa cedera. Nah, ini kenapa itu bisa terjadi pada orang demensia, ya. Ya tidak harus kena stroke, ya. Maksudnya orang nggak bisa merespon bukan karena dia kena stroke, bisa karena demensia gitu. Berikutnya adalah frontotemporal demensia. Fronto itu di bagian otak depan dan otak samping ya. Ya, lobus frontal dan temporal otak ya. Terkait dengan kepribadian, perilaku dan bahasa ya. Di temporal banyak soal bahasa, ya, halusinasi tadi ya, perilaku ya, di depan ya kepribadian. Kenapa orang kalau kalau kena stroke dia bisa
marah-marah atau bisa nangis-nangis sendiri, ketawa-tawa sendiri ya, teriak-teriak, maki-maki orang. Nah, itu biasanya kena stroke di bagian depan. Nah, gangguan yang demensia yang kena frontotemporal bisa mengalami hal seperti itu ya. Nah, tapi ini terjadinya pada orang usia lebih muda ya dibandingkan dengan demensia yang lain. Nah, itu yang secara umum ada 4 macam ini ya teman-teman. Nah, sekarang faktor resikonya apa? Faktor resiko demensia ini. Usia lanjut ya, brain atrophy ya, orang usia lanjut itu kenapa kok semakin sering orang bertambah usia bisa terkena kemungkinan demensianya ya, karena brain atrophy ya, apalagi kalau otaknya nggak pernah dipakai, nggak pernah diaktifkan ya, nggak pernah dilatih gitu ya, sehingga apa, otaknya menyusut ya, orang usia tua otaknya menyusut gitu. Nah, ini juga membuat mudah kena demensia. Yang berikutnya faktor risiko riwayat keluarga. Dari keluarga-keluarganya ada banyak orang yang seperti itu, demensia. Nah, ini ya kemungkinan besar bisa juga di keluarga berikutnya akan kena. Ada juga yang mengatakan bisa kena genetikanya. Memang ada seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang paling banyak yang tanpa disadari adalah ini nih, ya, faktor kesehatan seperti apa, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, kegemukan. Ya ingat, penyakit jantung ini penyakit pembuluh darah semua. Diabetes mempengaruhi pembuluh darah juga. Tekanan darah tinggi, pembuluh darah juga. Obesitas juga mempengaruhi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ke otaknya terganggu, maka terjadilah demensia. Nah, oleh sebab itu, penyakit jantung, diabetes, kolesterol, ya, tekanan darah tinggi, obesitas harus diperhatikan. Ya. Nah, ini bagian akhir ya, bagian akhir. Rekomendasi untuk mencegah demensia. Apa rekomendasinya? Aktivitas fisik. Nah, ini olahraga. Bahasa simpelnya adalah olahraga. Dengan berolahraga, entah jalan, berenang, sepeda, ini akan membantu otak tetap terpelihara dengan baik. Ya, jadi ini dibiasakan sampai orang tua. Ya, bersyukur kalau kita punya orang tua masih bisa beraktivitas ya. Sejalan pagi 30 menit ya sampai 50 menit ya, berjalan kemana begitu ya, dan ini tentu akan membantu mempertahankan fungsi otak ya. Lalu yang kedua, diet yang seimbang ya, sampai hari ini masih dipercaya ya, makanan yang kita makan 3 kali sehari, 2 kali sehari atau bahkan mungkin lebih ya, itu berpengaruh terhadap kesehatan otak. Kenapa? Karena semuanya itu masuk ke dalam pembuluh darah dan memberi makan semua organ. Otak juga perlu makanan yang baik. Nah, seringkali direkomendasikan ada vitamin yang cukup, mineral yang cukup, yaitu para dokter seringkali merekomendasikan makan sayur, makan buah, ya, olahraga, makan sayur, makan buah. Nah, di dalam sayur dan buah sebenarnya ada kandungan vitamin, ya, multivitamin dan multimineral yang tidak banyak didapatkan di dalam nasi misalnya, gitu ya. Jadi hidup makan diet seimbang bukan cuma makan nasi yang banyak ya, tapi perlu nutrisi yang lengkap. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah stimulasi mental. Stimulasi mental ini penting rekan-rekan ya. Jadi kalau kita mengajak orang tua kita atau mengarahkan mereka untuk beraktivitas ya, sebenarnya juga ada tantangannya. Misalnya bermain ya, bermain catur ya, bermain puzzle, bermain tangkap menangkap gitu ya. Main musik ya, itu semua merangsang situasi mental untuk menjadi lebih baik ya. Dia tertantang untuk melakukan aktivitas yang dia rasa dia bisa begitu ya. Dan itu yang perlu dilatih ya. Apa yang mereka bisa di masa yang lalu harusnya bisa di masa yang sekarang. Ya, tantangan-tantangan ya, khususnya itu perlu ya, permainan-permainan, main kartu misalnya. Nah, ini kan menantang mentalnya gitu ya, untuk berani mempertaruhkan sesuatu ya, taruh kartu menang apa kalah, nanti dikalahkan apa ya, main catur ya, ada berbagai macam bentuk catur yang menarik ya, yang nggak membosankan. Nah, itu salah satu contoh saja ya, stimulasi mental ya, dengerin musik ya, dia menyanyi, karaoke gitu ya. Jadi penting ya rekan-rekan ya untuk kita perhatikan seperti ini. Lalu sosialisasi ya, kemampuan bersosialisasi. Jangan dilarang mereka untuk bergaul dengan komunitasnya. Ya, jangan dilarang ya, biarkan mereka bergaul dengan komunitasnya. Ya. Kalau kita cabut mereka dari komunitasnya, akan cepat sekali demensia karena dia tidak bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Dia beradaptasi di lingkungan yang lama itu mudah sekali ya. Dia dengan ketemu teman-teman lama, ketemu dengan keluarga-keluarga seusianya, dia mungkin di
komunitas keagamaan, kerohanian yang dia bisa happy ada di sana, mentalnya baik, sosialisasinya baik. Ini kalau kita pindahkan, kita keluarkan dari tempat itu ya mempercepat proses demensianya ya. Lalu melindungi otak dari cedera. Nah, ini hati-hati ya, yang naik motor misalnya ya, tidak menggunakan helm, olahraga, gunakan pengaman di kepala ya. Kalau ada ingat ya, petinju, ada petinju yang mengalami kerusakan otak ya. Parkinson misalnya, itu kan juga karena kerusakan seperti ini ya, demensia karena pukulan-pukulan yang kecil ya, sehingga terjadi pendarahan-pendarahan kecil, guncangan-guncangan di otak. Jadi kita harus menghindarkan diri dari benturan kepala, ya hati-hati. Manajemen kondisi kesehatan tadi ada kolesterol, hipertensi, obesitas, ya diabetes itu dikendalikan, ya dikendalikan. Ya ini dimaksud dengan manajemen kondisi kesehatan, di manage, ya dikendalikan supaya apa? Supaya tidak terjadi demensia, ya dikendalikan sejak awal. Menghindari rokok, alkohol. Nah ini mengganggu pembuluh darah dan mengganggu otak juga, merusak. Jadi kita harus hindarkan ini ya. Lalu tidur yang cukup tentu saja otak perlu diistirahatkan ya, bukan cuma otak, seluruh tubuh kita perlu diistirahatkan supaya nggak cepat rusak ya. Ada kemampuan untuk memulihkan diri dari sel-sel organ tubuh kita sehingga bisa memberi makan otak dengan baik. Yang terakhir, mengelola stres. Ternyata stres juga bisa menimbulkan gangguan ya rekan-rekan. Stres bisa menimbulkan mempercepat terjadinya demensia ya. Jadi boleh nggak bermeditasi? Boleh ya, yoga ya, yang merilekskan ya fisiknya, mentalnya ya, boleh ya. Ada komunitas yoga itu juga baik ya, silakan ya. Tapi tentu harus dihindarkan sesuatu yang berbahaya ya. Jangan ngelola stres dengan yoga, tapi yoganya yang terpuntir-puntir pakai kain lalu ke atas itu ya. Wah, itu mengerikan menurut saya ya. Tapi saya pernah melihat video ada nenek-nenek 80 tahun dia bisa berdansa. Wah, ya berdansa. Saya juga punya pasien umur 60-70 tahun dia jago dansa ya. Habis operasi tulang punggung gitu ya. Lalu dokter yang begini boleh nggak? Aduh, saya bilang ya itu kalau sampai jatuh itu operasi lagi ya. Jadi beliau senang sekali bisa dansa-dansi lagi gitu ya. Ya itu bagian dari mengelola stres ya rekan-rekan. Oke, ini saya putarkan video lagi tentang aktivitas di rumah yang bisa dilakukan ya untuk membantu mereka-mereka supaya tidak ini ya, supaya mengatasi atau membantu tidak masuk lebih dalam untuk demensia ya. Nah, boleh teman-teman lihat nih. Saya optimize video dulu. Oke. Masih ada tompelnya. Oke ya, udah ya. Nah. Oke. Nah, jadi rekan-rekan itu aktivitas yang bisa kita kreatifkan di rumah ya. Di rumah agar orang tua itu tidak mudah masuk ke dalam demensia ya. Apalagi kalau kita sudah melihat ada gejala-gejala awal ya, mulai dilatih ya. Ingat ya, bukan bicara cuma masalah lupa ya, bukan cuma gangguan memori, tetapi terkait dengan fungsi kognitif secara utuh. Nah, saya ingin berbagi di bagian akhir presentasi saya tentang ada yang menanyakan makanan misalnya, makanan apa nih kan terkait dengan diet yang bergizi ya, nutrisi yang baik ya, apa. Saya akan menampilkan, Anda boleh screenshot karena ini penting ya. Anda boleh screenshot
dan Anda bisa cari nanti judulnya di Google misalnya. Anda bisa baca lebih detail isinya. Saya tidak punya banyak waktu yang cukup ya. Tapi ada judul-judul yang menarik yang bisa Anda baca, dan ini sangat bermanfaat buat kita. Oke, ini jurnal. Ya, saya harus kecilkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini jurnal tahun 2022 dari Nutrients ya, jurnal Nutrients ya, Nutrients ya. Tahun 2022, ini bagus ya. Nah, ini bicara apa? Bee product as interesting natural agent for the prevention and treatment of common cardiovascular disease. Jadi, terjemahan bebasnya seperti ini, bahwa produk-produk lebah itu adalah suatu bahan alami yang sangat menarik untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit jantung pembuluh darah yang umum ya. Nah, jadi jurnal ini membahas ya tentang betapa ada bahan-bahan alami yang menarik ya, yang namanya produk perlebahan ini yang bisa dipergunakan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Bahkan dikatakan dari abstrak itu kesimpulan ringkasannya ya, itu bisa efektif dalam mencegah, profilasi ini mencegah ya, dan mengobati. Jadi bukan cuma sekedar mengobati saja, tapi mencegah juga bisa. Nah, hari ini rekan-rekan, bagaimana kita perlu mencegah gangguan pembuluh darah. Karena kan pembuluh darah kita mengalir 24 jam tergantung dari apa yang kita makan. Nah, apa kita macam itu kan bervariasi sekali, dan tidak semua bisa mencegah makanan itu sesuai yang seharusnya begitu. Nah, jadi bisa menggunakan produk perlebahan untuk membantu ya, membantu melengkapi supaya apa? Mengatasi atau bahkan mencegah dari gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah. Ingat tadi ada vaskular demensia ya, pembuluh darah. Oke, berikutnya. Nah, ini jurnal tahun 2020 ya. Jadi masih baru-baru semua ya, teman-teman ya. Honey Bee Products ya. Jadi produk-produk dari lebah madu ya. Suatu update ya, review of neurological action ya. Jadi perannya dalam saraf ya. Jadi ternyata sudah banyak yang berpikir makanan alami ini bagus untuk kondisi saraf. Ini diambil dari Trends in Food Science and Technology ya, Elsevier. Ini cukup beken ya. Nah, kesimpulan akhir saya sudah kasih warna merah di abstrak bagian bawah ya, bahwa Bee Products ini adalah potensial ya sebagai anti-inflamasi, anti peradangan, antioksidan, dan bahan neuroprotektif ya. Neuroprotektif itu proteksi saraf. Jadi bahan-bahan yang bisa melindungi saraf kita dari kerusakan. Ya, kerusakan dari apa? Bisa tadi dari protein, tahu tadi ya, yang sampai hari ini nggak ada obatnya ya, tapi bisa dicegah gitu. Vaskular demensia tadi, Lewy bodies tadi. Nah, ini neuroprotektif ya, saraf itu, ingat ya, bahwa demensia itu kerusakan neuron, kerusakan saraf, dan sambungan sarafnya atau sinapnya tadi. Nah, di sini dibutuhkan bahan neuroprotektif, neuroprotektor, melindungi. Nah, apa yang bisa melindungi makanan kita? Buah, sayur. Itu bisa, karena ada vitamin juga, vitamin B, itu baik buat saraf, gitu ya. Nah, ini, Honey Bee Product juga, ya, banyak orang kurang memahami ya, ini bahan yang ada di alam, nggak cuma sayur dan buah yang ada di alam. Bahan-bahan perlebahannya juga ada di alam. Di sini dituliskan ada bee pollen, ya, bee bread ya, roti lebah itu ya, propolis, royal jelly ya, itu ada di alam ya. Nah, ini juga yang menarik ya, ini jurnal tahun 2020 ya. Royal jelly sebagai bahan anti penuaan yang cerdas. Nah, jadi orang cerdas bisa makan royal jelly ya, rekan-rekan ya. Ini sudah banyak penelitiannya ya. Fokus on cognitive aging and Alzheimer disease. Jadi royal jelly perannya itu cukup bagus yang terkait dengan penuaan pada fungsi kognisi dan penyakit Alzheimer. Nah, kalau kita baca di sini bahwa royal jelly bisa sebagai bahan ya untuk
enhancer ya, memperkuat kognitif gitu ya, dan mengembalikan fungsi kognitif pada orang-orang yang tua dan dengan Alzheimer disease. Ya, kenapa? Karena itu mempromosikan brain cell untuk mampu bertahan hidup dan fungsi-fungsinya. Nah, berbagai macam ya dijelaskan, ada banyak kerusakan yang bisa menimbulkan, yang bisa ditimbulkan ya. Ada bahan-bahan yang bisa merusak saraf gitu ya, macam-macam di bawah itu ya, peradangan, oksidatif stres, mitokondrial, perubahan mitokondrial, kerusakan protostasis, amyloid B, ya macam-macam ya. Nah, berikutnya, nah ini 2020 juga ya, API terapi for Parkinson disease ya. Jadi jelas dituliskan di dalam jurnal ini ya, Parkinson disease ada penanganan, bisa salah satu opsi dengan API terapi. Ya, a focus on the effect of propolis and royal jelly. Jadi dia mempelajari apa manfaat propolis dan royal jelly pada Parkinson disease. Dan kita tahu Parkinson disease itu gangguan di otak. Penyebabnya masalah di otak, ya, orangnya jadi jalan lambat, susah bicara gitu ya. Evidence, jadi bukti-bukti menunjukkan bahwa propolis dan royal jelly yang warna merah yang saya kasih kotak gitu ya, dapat promote ya, mempromosikan kesehatan dengan mencegah kejadian penyakit-penyakit yang mengganggu terkait dengan usia. Nah, salah satunya adalah Alzheimer tadi ya. Nah, ini yang menarik lagi yang terakhir ya. Tahun 2023, ini jurnal tahun lalu, jadi termasuk jurnal yang baru ya rekan-rekan ya, dari Molecules ya judul jurnalnya ya, ininya. API therapy in post-ischemic brain neurodegeneration of Alzheimer disease proteinopathy. Jadi gangguan protein yang pada pasien-pasien Alzheimer itu yang mengalami kemunduran saraf ya, neurodegeneration akibat dari post-ischemic brain ya. Jadi setelah serangan stroke teman-teman. Jadi serangan stroke itu bisa menimbulkan gangguan kerusakan otak yang akhirnya kemunduran otak jadi Parkinson. Nah, ini yang baru ini ada sampai seperti ini ya teman-teman ya. Dari yang saya kasih warna kotak ini ya, berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa high contents of flavonoid. Nah, ayo sih teman-teman, tahu nggak flavonoid ada banyak di mana ya? Flavonoid and phenolic acid ya. In honey, di sini sebenarnya di madu. Di madu ada kandungan flavonoid dan phenolic acid. Nah, tapi saya rasa teman-teman di sini tahu ya, apa bahan yang banyak flavonoid dan phenolic acidnya ya. Sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-apoptosis, anti-amiloid. Nah, amiloid tadi itu yang terkait dengan Alzheimer ya, anti-tau protein tau ini yang untuk Alzheimer tadi, anti-kolinesterase, serotonik dan macam-macam. Yang terakhir, to prevent brain ischemia as well as to ameliorate damage in advanced post-ischemic brain neurodegeneration. Jadi mencegah kerusakan lebih lanjut yang ditimbulkan karena stroke. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi itu jurnal-jurnal kesehatan yang bermanfaat bagi kita, yang kita baca-baca itu. Dulu saya tidak memahami itu ya. Waktu saya setelah lulus dokter, saya taunya ini resep obat semua ya. Tapi setelah dalam perjalanan waktu mempelajari banyak hal, ternyata makanan yang kita makan itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah, khususnya dalam produk-produk perlobahan. Oke, begitu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan ya kepada Ibu Laura ya, mungkin ada informasi penting buat kita dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya setelah Bu Laura. Oke, terima kasih dok. Nah, izin sharing dikit ya dok ya. Kan tadi seperti dokter bilang gitu, kalau saya tuh memang berhubungan langsung dengan orang yang mengalami demensia. Jadi izin sharing teman-teman di sini, rekan-rekan. Jadi ayah saya itu mengalami yang namanya demensia sekitar 3 tahun yang lalu lah, gitu ya. Jadi beliau itu memang didiagnosa oleh dokter sebagai penderita demensia. Jadi otaknya yang bagian depan itu memang udah mulai mengerucut gitu, mengecil gitu. Nah, jadi pada saat itu mungkin seperti yang tadi Dokter Roni ceritakan ya, benar-benar memang kayak lupa aja gitu, mulai dari lupa waktu. Jadi kalau dia cerita, iya itu yang 2 hari yang lalu, iya 3 hari yang lalu, tapi itu sebenarnya udah kayak tahun
tahun kapan gitu terjadinya, atau misalnya waktu itu sempat juga udah bener-bener nggak bisa ngelihat, nggak inget gitu ponakannya. Kalau anak dia masih inget, tapi keponakannya dia bahkan udah nggak inget gitu. Itu siapa? Waktu itu kita video call dia udah nggak kenalin itu siapa gitu. Yang tadinya eh seneng banget sama handphone ya gitu. Ayah saya tuh seneng banget sama handphone. Jadi dia tuh selalu masih aktif lah chatting segala macam. Itu sampai benar-benar udah nggak mau pegang handphone, dan kalau saya tuh sampai minta ada sahabatnya untuk ayo video call deh gitu. Jadi dia video call dia cuma diem aja gini. Sahabat cerita ngomong dia diem aja gitu. Paling jawab dikit-dikit tapi abis itu diem. Terus nanti nggak lama capek udah gitu. Bahkan saya nggak ngerti juga ya dok kenapa bisa, tapi benar-benar mempengaruhi seluruh tubuh gitu. Jadi dia malah nggak bisa jalan, jadi udah benar-benar mesti pakai kursi roda. Karena sempat ada yang masa-masa awal-awal tuh ya yang saya nggak ngerti, malam-malam tiba-tiba dia mau bangun, tapi terus dia jatuh. Dan itu berulang-ulang, ya udah tidur aja gitu. Nanti dia bangun lagi dan tempat tidur jatuh lagi gitu. Pokoknya buat kita sih stressful juga ya gitu. Sangat-sangat stressful gitu. Nah, tapi menariknya gini, jadi pasti bukan kebetulan ya, sebenarnya keluarga kami itu memang sudah mengkonsumsi sekitar 3 tahun, dan papa saya pun saya kasih gitu, konsumsi 4 star secara rutin, tapi kayak sebagai maintenance biasa gitu. Nah, ketika akhirnya saya tahu, wah didiagnosa gitu sama dokter, terus saya konsultasi lagi sama dokter yang di HDI. Jadi kan di HDI itu bisa ya konsultasi gratis gitu. Nah, di situ saya dikasih tahu bahwa dosisnya harus ditingkatkan. Royal Jelly dan Polenergi itu harus kencang gitu. Jadi benar-benar 3 kali sehari. Propoelix pun 3 kali sehari gitu. Jadi benar-benar yang beda lah ya sama konsumsi harian gitu. Dan amazingnya setelah 1 tahun, memang nggak langsung sih, tapi setelah 1 tahun itu mulai ada perubahan di mana dia udah benar-benar apa ya, udah mulai mau aktif lagi tuh handphone, udah mulai chat lagi, udah mulai ingat. Dan waktu itu tuh si ponakannya om saya yang kan di Jakarta ya, kan saya tinggal di Bali gitu, datang itu dia inget. Jadi waktu itu ketemu kita di rumah, dia inget ini tuh siapa gitu. Dan yang menariknya sejak kami pindah ke Bali itu memang sangat terbantu. Tadi mungkin tadi ngomong ya ada kalau dia ikut komunitas gitu biarkan aja gitu. Jadi di Bali tuh kebetulan ada yang namanya Hovi Club gitu. Dia tuh kayak emang tempat khusus untuk yang orang-orang udah lansia yang udah mengarah ke demensia juga gitu ya. Dan di situ tuh benar-benar ada aktivitasnya gitu. Jadi papa saya tuh ikut 2 kali seminggu, ada aktivitasnya, dan perubahannya itu luar biasa banget sih, luar biasa banget. Aku izin share screen dikit boleh ya dok ya? Saya ketemu nih. Tunggu. Izin share screen. Kelihatan nggak? Papa saya yang tadinya cuma di kursi roda, itu, ini kegiatannya yang lagi di Hovi Club nih. Saya tuh sampai yang, wow gitu. Benar-benar, aduh menurut saya mujizat lah gitu. Yang tadinya cuma tidur, cuman apa ya, gak ada kegiatan gimana-gimana, tapi dia udah bisa aktif. Dan ya kayak tadi, kalau dilihat tadi dia naik turun tangga gitu tuh katanya olahraga yang bagus buat orang lansia lah, gitu dok. Itu Bagus sih banget, pengalamanku. bagus banget ya. Senang sekali ya, karena kan kalau orang tua sampai harus tergantung dengan orang lain itu tentu dia tidak nyaman, dan kita juga merasa kurang nyaman karena kasihan begitu kan melihat orang tua Iya, yang nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Dengan kita melihat orang tua kita bisa bebas kemana-mana, kita sudah bahagia ya gitu. benar-benar. Ya Karena bagus. kita pun jadi lebih bebas dok. Ya betul ya. Oke, oke. Sekarang berarti kita akan membiarkan Dokter Roni fokus dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah,
Kalau memang ada yang mau ditanyakan, langsung ketik aja di kolom chat, karena nanti Dokter Roni akan baca dan akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau share sedikit lagi tentang produk-produk HDI dan apa sih benefitnya ya kita sebagai member. Nah, ini dia. Saya mau share sedikit, izin ya. Tunggu, bagaimana ini? Share screen. Oke. Nah, apakah terlihat? Kok enggak ini? Maaf ya, rekan-rekan. Oke, nah tadi kan Dokter Roni udah banyak cerita ya tentang produk-produknya HDI yang memang bisa membantu gitu ya, karena memang banyak sekali sih produk-produk HDI itu ya, nggak cuma yang tadi gitu, tapi masih banyak, ada yang khusus buat anak-anak kayak Kids Tree, Honeybee Pollen, ada juga produk-produk untuk perawatan tubuh gitu, itu juga ada loh, perawatan tubuh dan rambut. Terus ada juga produk yang sekarang ini ada untuk baby, jadi buat yang punya baby, kita punya baby soothing cream, baby massage oil. Jadi yang pasti tuh produk HDI semuanya tuh alami dan ilmiah, ada uji ilmiahnya. Bahkan dijadikan makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi ya kayak saya juga nggak khawatir gitu kasih ke ayah saya gitu. Jadi menurut saya juga Bapak Ibu di sini nggak perlu khawatir untuk mengkonsumsi secara pribadi atau memberikannya kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, selain itu kita juga punya produk skincare. Nah, skincare-nya HDI ini dari Korea, Bapak Ibu. Dan keunggulannya adalah kita tuh punya six core antioksidan. Yang kita tahu ya, antioksidan itu penting banget. Dan bebas dari 14 bahan kimia berbahaya. Sehingga untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, itu aman banget. Nah, kalau Bapak Ibu memang tertarik dengan produk-produk HDI, bisa baca lagi. Kita ada katalog digitalnya, bisa diikitnya, Our Bee Products, atau bisa juga akses di HDI Learn. Tentunya, tapi kalau untuk akses HDI Learn itu syaratnya harus jadi member ya, Bapak Ibu, untuk bisa mengakses HDI Learn. Atau untuk lebih lengkapnya lagi tuh bisa ikut training yang namanya Bee Product Knowledge. Nah, itu akan lebih detail lah ya dijelaskannya. Untuk jadwalnya bisa langsung bertanya ke rekan-rekan yang mengundang Anda ke sini. Nah, jadi saya sebenarnya menyarankan udah jadi member aja supaya bisa mengakses itu semua. Bahkan sebenarnya jadi member tuh gimana sih? Gampang banget Bapak Ibu, tinggal ada biaya registrasi 50.000 kalau secara onsite, tapi kalau Bapak Ibu mau gratis itu bisa banget, langsung aja menghubungi rekan yang mengundang Anda, minta untuk saya mau dong dimemberkan secara online, itu gratis ya Bapak Ibu ya. Cepet kok, cuman kayak ya 5-10 menit beres gitu. Oke, jadi langsung aja ya, karena benefitnya itu banyak banget. Benefitnya banyak banget. Apa aja sih? Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Ketika kita jadi member di HDI, dapat kartu member nih, kita langsung otomatis bisa dapat 3 keuntungan sekaligus. Ya, keuntungan yang pertama itu sebagai konsumen, dimana kalau kita udah punya kartu member, kita tuh berhak untuk dapat cashback nektar atau diskon belanja. Jadi itu voucher diskon belanja yang bisa kita gunakan untuk pembelian kita berikutnya. Nah, voucher ini tuh langsung masuk ke ID member kita. Jadi kalau nggak punya ID member ya nggak bisa dapet gitu kesempatan dapat cashback nektar ini. Nah, selain itu juga subsidi ongkir seluruh Indonesia, mulai dari 20 sampai 70 ribu. Main banget ya. Jadi misalnya gini, Anda tuh domisilinya di Jakarta ya, daftar tuh di Jakarta. Tapi terus jalan-jalan nih ke tempatku di Bali. Terus kehabisan madu. Nah, pas Anda mau pesan madu di Bali, maka akan dikirimkan dari kantor cabang terdekat di lokasi Anda saat itu. Jadi misalnya lagi di Bali gitu, ya akan dikirimkan dari kantor cabang terdekat di Bali. Jadi kan nggak yang ribet-ribet ya, nggak mahal di ongkir, apalagi ada subsidi ongkir pula, bisa gratis jadinya. Nah, terus kita juga dapat free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter di HDI, seperti yang tadi saya cerita. Saya konsultasi dulu untuk saya tahu ayah saya tuh perlunya apa gitu.
Terus kita juga ada promo bulanan, tiap bulan jadi bisa beda-beda lagi nih promonya. Jadi kayak misalnya sekarang nih ya, kita promo ada kalau belanja 150 bisnis point atau 300 gitu ya, atau misalnya kita belanja ya 850 sampai 900 ribu bisa dapat free produk. Ada juga lagi ada promo buy to get 3 beberapa produk gitu ya. Lagi banyak deh pokoknya promonya bulan ini. Nah, kita juga bisa akses e-magazine. Jadi, e-magazine ini hanya bisa diakses memang kalau kita punya ID member. Nah, keuntungan lainnya apa? Sebagai seller. Nah, seller itu gimana? Misalnya gini, kita ngerasa produknya nih oke banget ya gitu. Sangat membantu saya dan keluarga. Jadi, saya mau sharing nih ke teman lain, ke keluarga supaya mereka juga bisa ikut sehat. Nah, kita bisa jual ke mereka. Kita bisa dapat komisi sekitar 10-15%. Dan kita bisa langsung akses ke portal bisnisnya yaitu di HDI One. Nggak ada tambahan biaya lagi loh gitu, gratis. Dan kita juga bisa nih langsung mesenin aja ke konsumen kita lewat HDI Store atau ada aplikasi gitu ya, iHDI. Nanti by system akan mengirimkan dari kantor terdekat konsumen Anda. Jadi misalnya kita mau pesenin teman kita di Aceh, ya udah kita tinggal buka aja aplikasinya iHDI atau HDI Store. Nanti by system langsung dicariin kantor cabang terdekatnya di mana, dihitungin ongkirnya, subsidi ongkirnya ditotalin. Jadi kita udah terima beres gitu, nggak perlu yang ribet-ribet ngitung, nggak perlu packing, nggak perlu apa-apa, udah langsung sampai di sana. Jadi lumayan ya. Kita bisa terus konsumsi produk berkualitas, malah bisa dapat tambahan uang jajan ya nggak sih? Bahkan mungkin bisa konsumsi secara gratis ya produknya. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih yang memiliki keuntungan jauh lebih besar lagi Bapak Ibu, yang bisa langsung kita akses begitu kita join member HDI, yaitu sebagai networker atau distributor. Kenapa? Karena gini, sebagai networker tuh berarti kita aktif ya dalam membangun network. Nah, tentunya justru bisa memberikan sumber pendapatan yang tidak terbatas. Loh, kok bisa? Karena gini, di sini kita dapat komisi tuh sebesar 5%, tapi dari omset grup. Nah, di sini kuncinya. Jadi, semakin network kita makin besar, artinya grup kita juga kan semakin besar. Otomatis keuntungan yang kita dapat itu semakin besar. Nah, selain itu kita juga gampang banget ekspansinya. Mau sampai ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Hong Kong bisa. Jadi, bersyukur ya Bapak Ibu juga ada di sini sekarang ini jadi tahu gitu, ternyata bisa ya gitu. Karena kan kalau bisnis konvensional pasti lebih susah ya untuk ekspansi gitu. Nah, kalau di HDI semuanya lebih mudah karena udah ada sistemnya. Dan tentunya kalau Anda ingin memperoleh benefit sebagai networker, ya kita perlu belajar lagi pastinya ya, namanya juga bisnis yang baru gitu. Nah, di sini tuh ada special coaching dan mentoringnya. Programnya sih ini luar biasa sih, nggak kaleng-kaleng ya. Online ada, onsite ada, berjenjang gitu. Mulai dari dasar sampai advance. Jadi kalau pikir-pikir ya di sini lengkap sih. Plus modalnya pun bisa dibilang nol ya. Mungkin Anda masih bertanya, kok bisa gitu? Jadi networking itu sebenarnya salah satu skema bisnis yang memang udah teruji gitu. Mungkin dulu kita mikirnya, aduh nggak populer apa sih gitu. Tapi faktanya waktu zaman COVID kemarin nih tahun 2020 bahkan sistem bisnis inilah yang membantu perekonomian Indonesia. Jadi sebelum kita kembali ke Dr. Roni, saya cerita singkat ya, kok bisa gitu, power of networking ini seperti apa sih memangnya gitu. Jadi kayak gini sih, mungkin secara singkat yang terjadi gini, misalnya nih, Anda konsumsi rutin nih produk HDI, misalnya 4-star ya, seperti yang tadi diceritain Dr. Roni gitu, kita tiap bulan konsumsi 4-star untuk kita dan keluarga. Nah, misalnya di bulan pertama nih, Anda sharing nih, produk ini tentang benefitnya ke beberapa teman, keluarga gitu ya, dan mereka mau juga nih konsumsi produknya. Terus ada satu sepupu nih tertarik untuk mengambil benefit sebagai networker juga gitu. Jadi dia konsumsi rutin, pribadi, dan sharing juga. Jadi di bulan kedua, Anda, jadi kan tadi berdua nih berarti ya. Jadi di bulan kedua nih, Anda dan sepupu sama-sama lagi nih, konsumsi pribadi, sharing, jelasin benefitnya, terus ketemu masing-masing sama satu orang yang mau melakukan hal yang sama nih dengan kita. Jadi grupnya yang tadinya berdua, jadi berempat. Demikian seterusnya. Di bulan ketiga ya, semuanya konsumsi 4-star, sharing, jadi berdelapan. Bulan keempat jadi ber-16, bulan kelima jadi ber-32, bulan keenam jadi ber-64. Kita berhenti dulu di sini ya. Emang kalau 64 tuh bisa dapat berapa sih komisinya gitu ya? Jadi kita akan diapresiasi dapat komisi sekitar 2,8 juta. Nanti perhitungannya detailnya
eh, bisa ditanyakan ya ke yang mengundang gitu. Tapi kita bisa dapat sekitar 2,8 juta. Lumayan kan? Kita udah bisa beli 4 star gratis, bahkan masih ada sisanya buat jajan-jajan, ya nggak sih? Nah, kalau yang namanya ingin ngembangin network, tentunya kan kita perlu konsisten ya. Misalnya kita lakukan terus nih, bulan ke-7 udah ber-128, bulan 8 256, 9 512. Dan amazingnya karena ini namanya power of networking, terjadinya tuh duplikasi, bukan tambah-tambahan tapi kali-kalian. Jadi bulan ke-10 kita tiba-tiba udah ber-1000 grup kita. Terus bulan ke-11 udah 2000-an, dan bulan ke-12 ternyata kita udah ber-4096. Kita sharingnya ke berapa orang? 12. Kita ngajaknya kan 12 orang ya. Tapi karena ini kita bersama-sama, jadinya kita, tim kita, grup kita, network kita sudah sebesar 4.000. Nah, kalau kayak gini potensi pendapatannya seberapa? Kalau kita kali-kalian dengan rumus yang sama, ternyata dalam 1 bulan kita bisa dapat 184 juta, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini yang namanya power of networking. Ada penggandaan di situ. Kita nggak kerja sendiri. Kita menggandakan tenaga, menggandakan waktu, dan menggandakan cuan kita. Tapi ya Lor, masa sih gitu? Emangnya bisa semuanya jadinya melakukan yang sama terus-menerus, sama-sama konsisten? Ya oke, mungkin enggak lah ya. Mungkin ada yang, dia produknya baru habis setelah 2 bulan, jadinya nggak beli deh di bulan yang ini, ganti-gantian misalnya. Jadi misalnya 10% deh yang berhasil konsisten ya, itu kita bisa dapat lebih dari 18 juta per bulan. Kalau menurut saya sih ini udah luar biasa banget ya. Per bulan loh Bapak Ibu. Dan selain itu, kalau sebagai networker, kita bisa dapat member benefit lainnya. Yang tadi ya, free health and beauty consultation, trainingnya ada. Dan ini ada tambahan lagi, kita tuh ada recognition dan cash award di luar komisi yang tadi. Dan ada kesempatan bisa dapat royalty dan stakeholder. Kalau ngomongin pemegang saham, berarti kita dapetnya bukan dari omset grup kita aja, tapi dari hitungannya persentase dari keuntungan perusahaan. Itu bisa kita dapetin. Selain itu, yang suka jalan-jalan, nah ada free jalan-jalan gratis, nasional dan juga internasional. Dan sebenarnya yang paling penting ya ini sih ya, kita tuh bisa dapat kesehatan. Kesehatan bukan hanya karena kita bisa dapat kesempatan konsumsi produk berkualitas secara gratis, dan kita juga bisa punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain juga. Kita bisa bantu orang lain untuk konsumsinya secara gratis juga. Gitu Bapak Ibu. Oke, jadi untuk yang mungkin pengen tahu lebih lanjut, kita ada namanya Hero Startup. Ini bisa ikut aja training ini, dia akan menjelaskan tentang apa sih benefit-benefitnya, terus gimana sih cara mulainya gitu ya. Dan kalau yang tertarik untuk tahu lebih jauh emang cuan-cuannya kayak gimana, ada yang namanya Commission One Plan. Nah, oke. Dok, gimana? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Tapi kayaknya nggak bisa banyak ya dok, karena ini jamnya udah jam 9 lewat ya dok. Jadi mungkin dipilih 3 pertanyaan mungkin dok, gimana? Ya, baik. Saya sudah melihat beberapa pertanyaan yang terkait ya, supaya lebih cepat juga. Jadi langsung aja ya Bu Laura ya, saya menjawab. Memang ada pertanyaan. Ya. Semoga yang bertanya masih ada di Zoom ini ya, gitu. Ya nggak apa-apa, tapi informasinya tentang sering minum obat tidur atau melatonin ya. Jadi obat tidur itu banyak ya. Melatonin itu bisa. Jadi yang mana ya, obat tidurnya yang mana? Tapi kalau digunakan melatonin, nah melatonin sebenarnya adalah hormon yang diproduksi oleh otak. Nah, tetapi memang dengan kemajuan teknologi, perusahaan bisa membuat sintesisnya atau bahan baku sintesis ya, bukan alami. Ya, melatonin punya manfaat memberikan dampak untuk memudahkan tidur. Ya, jadi yang punya gangguan insomnia, sulit tidur, memang kebanyakan minum hormon atau makan obat melatonin yang sebenarnya itu adalah hormon ya. Nah, pertanyaan ini berbahaya enggak gitu? Bisa menyebabkan demensia enggak? Secara langsung sampai hari ini belum ada bukti ya yang bisa makan melatonin itu bisa membuat demensia. Tapi ada beberapa penelitian yang perlu diketahui ya. Jadi melatonin ini karena dia membantu untuk tidur, maka kembali ke tadi kalau yang saya jelaskan adalah
salah satu untuk rekomendasi mencegah demensia adalah tidur yang cukup. Nah, jadi kalau memang kesulitan tidur, insomnia, gangguan tidur itu akan mempermudah terjadinya demensia. Nah, jadi dengan adanya melatonin membantu seseorang untuk tidur yang mestinya itu justru mencegah terjadinya demensia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penelitian-penelitian yang pada hewan menunjukkan bahwa melatonin ini punya dampak yang baik ya. Kenapa? Karena dia punya cara kerja menghambat terjadinya beta amyloid yang bisa menimbulkan Alzheimer disease. Nah, jadi sebenarnya dengan mengkonsumsi melatonin pada penelitian itu justru bisa membantu mencegah terjadinya Alzheimer demensia. Nah, yang ketiga, melatonin sebenarnya itu adalah satu antioksidan yang baik. Nah, sehingga ya seperti tadi ya kalau ada nutrisi yang kita makan punya kekuatan antioksidan, antiinflamatori seperti propolis dan royal jelly, maka ini juga akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya demensia. Nah, tapi yang perlu saya kasih catatan adalah seberapa lama Anda mengkonsumsi obat-obatan dengan kandungan ini, karena ini bukan bahan alami, ini adalah bahan-bahan kimia yang dibuat oleh pabrik. Nah, tentu Anda perlu konsultasikan dengan dokter dan seberapa dampaknya dalam kesehatan harus dievaluasi ya, karena sekali lagi bukan bahan-bahan alami. Nah, itu yang pertama. Berikutnya tentang makanan minuman apa yang bagus, yang baik untuk menunjang penderita demensia. Tadi saya sudah katakan ya, sebenarnya kalau bisa tuh mencegah ya. Ini terkait dengan pertanyaan Dokter Satria tadi ya. Kalau kita mau mencegah itu kapan sebaiknya ya? Pertanyaan yang terakhir tadi, kapan sebaiknya mulai mengkonsumsi roja dan berapa lama khasiatnya? Nah, jadi ini menjawabnya seperti saya analogikan kita berolahraga. Kapan sebaiknya kita berolahraga untuk menjaga kesehatan? Apakah kita menjaga sebelum sakit atau setelah sakit? Nah, tentu kalau kita bicara mencegah, harusnya dilakukan sebelum sakit. Nah, pertanyaannya apakah kita akan tahu kapan jadwalnya kita sakit Alzheimer? Kapan kita sakit ini? Kapan kita sakit itu? Seringkali kita tidak tahu jadwalnya sakit. Contoh, orang kalau hari ini sakit diabetes, kencing manis, sebenarnya kejadian diperkirakan sudah bermula 10-15 tahun yang lalu. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau seandainya hari ini saya didiagnosa diabetes, olahraganya kapan? Karena olahraga adalah salah satu arahan untuk orang diabetes. Nah, kalau kita nanti tahu demensianya umur 65 tahun misalnya, demensia, olahraganya kapan? Apa bisa umur 65 kurang 1 hari kita berolahraga, kita menjaga makanan? Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan ini, saya akan rekomendasikan sedini mungkin. Jadi kapan kita olahraga untuk menjaga kesehatan? Ya sejak kita menyadari bahwa olahraga itu penting, maka kita harus olahraga. Makanya olahraga bukan pada orang tua. Sejak kita sekarang menyadari penting olahraga, kita harus mengusahakan ya dengan kesibukan dan sebagainya ya, perkembangan zaman tentu ini lebih sulit, tapi ya harus diupayakan. Karena kalau kita sudah sakit, kemudian kita berolahraga, sepertinya telat. Ya upayanya kayak butuh effort yang lebih gitu ya. Jadi soal makanan juga sama. Kapan timing terbaiknya untuk makan royal jelly misalnya? Atau makan sayur, makan buah, makan propolis gitu. Kapan? Ya sedini mungkin sejak kita menyadari bahwa itu baik buat kesehatan. Ini baru namanya mencegah. Nah, kalau kita mencegah, ya kita lengkapi dengan yang lain. Kapan kita mulai tidur baik? Ya sejak awal. Ya sejak sedini mungkin. Kapan kita mulai beraktivitas fisik? Kapan kita mulai menstimulasi mental? Sejak awal. Kalau udah demensia baru latihan catur mah telat, dia sudah nggak tahu tuh bidak catur namanya apa. Tapi kalau kita sejak awal, sejak sekarang kita mulai latihan ya, ketangkasan, main musik, dengerin musik, itu akan membantu kita memperlambat terjadinya demensia. Nah, ini pertanyaan satu lagi dari Marda ya, terkait dengan mau mencegah karena ada keturunan gitu, riwayat sebagai cucu. Pakai produk apa? Nah, kalau tadi mendengar penjelasannya Bu Laura ya, yang tadinya sebenarnya mengkonsumsi sekali sehari, tapi setelah ini kok dilihat seperti ini, maka mengkonsumsinya mungkin ditingkatin ya, begitu Bu Laura ya, jadi 3 kali sehari mungkin. Nah, tapi saya merekomendasikan memang pada saat kita menggunakan apiterapi sebagai opsi untuk mencegah,
maka lebih baik memang bukan dosis standar atau dosis hanya menjaga kesehatan, tapi kita bisa meningkatkan dosisnya ya paling tidak 2 kali ya. Ini kan mencegah ya, belum terjadi ya. Bisa 2 kali, tapi minimal 1 kali sejak awal itu sudah membantu. Tapi kalau kita 1 kali sehari startnya nanti umur 60 tahun tentu berbeda kekuatannya. Tapi kalau dari sejak sekarang kita memaintenance otak kita, maka tidak terlambat nanti sampai umur 60 tahun kita tetap dalam keadaan baik. Jadi kalau untuk mencegah ya 1 sampai 2 kali sehari itu masih hal yang wajar ya, hal yang wajar. Oke, saya rasa itu Bu Lora secara singkat saja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih banyak dok. Aduh, lengkap banget ya. Kita jadi tahu demensia itu sebenarnya seperti apa. Dan benar yang paling penting adalah gimana sih kita mencegahnya. Dan konsumsi 4-star itu jangan nunggu sakit ya. Benar ya dok ya. Pokoknya dari sekarang kita konsumsi 4-star. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Dan terima kasih banyak juga untuk semua rekan-rekan yang masih hadir sampai jam segini. Udah lewat 19 menit. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi di pagi hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan di hari Rabu kita akan ada lagi Heroes Enterpriser Gathering dan kita akan bahas tentang ISPA. Nah, gimana nih kita mengenalinya, mengatasinya, dan mencegahnya gimana? Akan dibawakan oleh Dr. Parama Putri. Oke, sekarang saya Laura dan saya akan mohon untuk undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai jumpa lagi.